Pernahkah kalian bertanya atau penasaran bagaimanakah cara suatu perusahaan dalam menilai kinerja karyawannya? Apakah karyawan tersebut dinilai dari penampilannya saja atau etos kerjanya? Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dan menjelaskan penilaian prestasi kerja sumber daya insani. Adapun pengertian penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku dan prestasi kerja karyawan, serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Penilaian kerja atau performance appraisal berbeda dengan penilaian pekerjaan atau job evaluation. Penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Sedangkan penilaian pekerjaan menentukan seberapa besar sebuah pekerjaan berguna atau berharga bagi organisasi. Yang kedua, penilaian kerja. Pada umumnya, penilaian kerja adalah atasan langsung dari karyawan yang dinilai karena dianggap paling tahu tentang cara kerja karyawan tersebut. Menurut Manulang, menyatakan bahwa ada 3 kemungkinan cara penilaian kerja dilakukan, yaitu yang pertama, penilaian karyawan oleh atasan langsung dan kemudian direvisi oleh atasan yang lebih tinggi. Kedua, penilaian pegawai oleh atasan langsung dibantu oleh salah satu atau 2 pegawai yang membantunya. Ketiga, penilaian pegawai oleh atasan langsung dan bila kurang memuaskan dilakukan verifikasi dengan melakukan penilaian ulang oleh salah satu atau 2 orang teman pegawai. Yang ketiga, proses penilaian kerja. Proses penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Dalam proses penilaian kinerja harus mampu mengidentifikasi standar-standar kinerja, mampu mengukur kriteria-kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, dan mampu memberikan umpan balik kepada pekerja mengenai hasil penilaian untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang dan memperbaiki kinerja yang dianggap tidak sesuai dengan standar. Terdapat 3 langkah dalam proses penilaian kinerja. Yang pertama, standar kinerja atau performance standar adalah patokan-patokan yang akan digunakan sebagai dasar aktual penilaian kinerja karyawan. Yang kedua, pengukur kinerja atau performance measure didefinisikan sebagai rating atau angka yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja seseorang. Yang ketiga, pemberian umpan balik atau feedback yang diberikan kepada karyawan sebagai hasil dari penilaian kerja hasil mereka. Yang keempat, metode penilaian kinerja karyawan. Ada berbagai metode yang bisa digunakan dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja. Metode-metode penilaian prestasi kerja dasarnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu A. Penilaian secara kebetulan, tidak sistematis dan sering membahayakan. B. Metode tradisional yang sistematis yang mengukur karakteristik karyawan dan sumbangan karyawan kepada organisasi atau keduanya. C. Penilaian yang berdasarkan pada tujuan ditetapkan bersama menggunakan manajemen berdasarkan sasaran MBS atau yang dikenal sebagai manajemen by objektivitas. Setelah tadi kita sudah memahami mulai dari definisi apa itu penilaian prestasi kerja, proses-prosesnya, dan metode penilaiannya. Nah, kini kita akan masuk ke poin pentingnya, yakni manfaat dan tujuan penilaian kinerja dan prestasi kerja. Ya, tentunya sebuah lembaga atau perusahaan melakukan penilaian kinerja kepada suatu individu atau kelompok pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Kami tentunya sudah merangkum 2 alasan pokok dari suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja didasarkan, yakni pertama, tentunya manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawan pada masa lalu yang dimana manfaatnya yakni digunakan untuk membuat keputusan di bidang SDM di masa yang akan datang. Yang kedua, manajer tentunya juga memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu karyawannya memperbaiki kinerja hadiahnya, merencanakan pekerjaan, membanggakan kemampuan dan keterampilan untuk berkembang karirnya, dan memperkuat kualitas hubungan antar manajer yang bersangkutan dengan karyawannya. Selain itu, penilaian kinerja dapat digunakan untuk yakni diantaranya mengetahui pengembangan, pengambilan keputusan administratif, keperluan perusahaan, dokumentasi, dan lainnya. Terakhir, masuklah kita di pembahasan subjek,
objek, dan pelaku penilaian. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, dari definisi dan sampai manfaat dan tujuannya, yakni subjeknya. Tentu kita sudah tahu, yakni subjek penilaiannya ialah karyawan dan objek penilaiannya ialah perusahaan yang dikendalikan oleh karyawan yang bersangkutan, dan tentunya pelakunya ialah manajer itu sendiri atau atasan di suatu lembaga. Adapun beberapa jenis penilaian kinerja berdasarkan subjek yang melakukan penilaian, yakni diantaranya penilaian hanya oleh atasan langsung. Yang seterusnya penilaian oleh kelompok lini, artinya atasan dan atasannya lagi bersamaan membahas kinerja dari bawahannya yang dinilai. Seterusnya penilaian oleh kelompok staf, yang artinya atasan meminta satu atau lebih individu untuk bermusyawarah dengannya. Atasan langsung membuat keputusan akhirnya. Yang seterusnya penilaian melakukan keputusan komite, yang artinya sama seperti pada pola sebelumnya, kecuali bahwa atasan langsung tidak bertanggung jawab mengambil keputusan akhir. Hasil ditentukan oleh mayoritas suara. Dan terakhir, penilaian oleh bawah dan sejawat. Hal ini dilakukan sebagai tambahan penilaian karena faktor subjektivitas yang tinggi. Sekali lagi dulu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.